Kedokteran di Universitas Muhammadiyah Malang. Baik anak-anak, selamat mengikuti sosialisasi yang kedua. Tetap semangat ya sampai akhir ya. Baik, kita sambut dengan aplaus yang meriah kepada narasumber kita, Ibu Dr. Haris Mulyasari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih semangat? Mau lanjut materi atau senam-senam dulu? Oke, kalau senam-senam ayo kita semuanya berdiri ya. Bisa dipilih yang tadi mas? Yang mau dilihat tadi. Senam-senam dulu ya, dari posisi yang enak ya, yang tidak nabrak teman-temannya ya. Yang di jalan agak di jalan aja. Nah gitu, jadi biar nggak mepet teman-temannya. Jadi menurut bener kok ketok sing narasumber. Kita kabeh, kita kabeh iki pokok jane angin aman. Ketemu ora Mas? Dak. Mari rono. Kalau Wis ople to sampeyan. Wis nok pitet to sampeyan. wis. Bayarnya ketemu Ora to. Ora usah layar ora penting. Bayar ora usah.
bukti. Ini cerita Bu Dokter ini pernah mengalami kasus kekerasan KDRT yang menimpa anak kecil dan kekerasan seksual. Karena dulu Bu Dokter pernah sekolah, pernah di bagian otopsi. Tahu otopsi? Yang membedah mayat itu, tahu ya? Oke, itu dulu Bu Dokter itu dapat laporan dari Pak Polisi. Dia kasusnya, dia diantar sama ibu gurunya ke kantor polisi. Anak itu masih kelas 3 SD. Dia sama ibunya itu di itu namanya sapu lidi. Namanya tahu sapu lidi. Bagian atasnya diikat toh. Itu sama ibu itu dikasih lagi ke anak. Jadi ini apa namanya mukanya tuh kecil budaya. Nah ternyata waktu itu kan sebagai dokter itu kan hanya memberitahu ini penyebabnya apa, luka tumpul kan, luka tusuk kan, atau luka apa ya. Ternyata waktu kasus itu selesai, ibunya itu ada gangguan kejiwaan. Nah jadi dengan ibu gangguan kejiwaan itu anaknya yang jadi korban. Nah, terus untuk yang kasus kekerasan seksual itu anak usia remaja, usia 17 tahun, masih SMA, ditemukan di sawah. Dia meninggal. Setelah dibawa ke kami, kita otopsi, kita bedah semuanya, kita buka tubuhnya, ditemukan di situ sperma. Ternyata waktu kita ya kepo ya, kenapa sih ini kasusnya gitu kan, itu ada olah TKP segala macam ya. Olah TKP itu kan dilakukan sama polisi ya. Ternyata dia itu habis berhubungan dengan pacarnya. Dia mau sama mau, bukan korban pemerkosaan ya. Tapi nggak tahu kenapa ternyata dia dibunuh sama pacarnya. Jadi kekerasan seksual itu walaupun mau sama mau bisa menyebabkan dia dibunuh juga ya. Oke, kita masuk ke materi selanjutnya, materi nafsa. Ada yang mau kepanjangan dari nafsa? Nafsa adalah narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya. Next. Oke. Nah ini ya, nafsa adalah bahan atau zat yang dapat mempengaruhi kondisi kejiwaan atau psikologi seseorang yang dapat menimbulkan ketergantungan fisik maupun psikologis. Yang termasuk dalam nafsa adalah narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya. Next. Jadi nafsa itu singkatan ya. Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman ya, atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai kehilangan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan. Nah, psikotropika adalah zat atau obat baik alamiah atau sintetis, bukan narkotika, yang berkhasiat psikoaktif melalui pengaruh selektif pada sistem masalah pusat yang menyebabkan perubahan khas pada aktivitas mental dan perilaku. Next. Zat adiktif adalah zat yang berpengaruh psikoaktif di luar narkotika dan psikotropika. Agak belajar bahasanya ya, agak susah ya. Di aja nanti lama-lama akan muncul ya. Next. Narkotika salah satunya adalah ganja. Tahu ya ganja ya? Lambangnya ganja khas ya. Oke, lambangnya ganja itu adalah daun yang kayak angka 5 gitu ya.
ini cerita, ini tidak jauh-jauh dari kita. Ini pasien yang dokter di Puskesmas. Pasien ini usia sekitar 20 tahun. Dia gangguan kejiwaan. Gangguan kejiwaannya apa? Gangguan kejiwaan itu halusinasi. Halusinasi itu gimana? Kayak mendengar bisikan-bisikan. Ya. Padahal tidak ada orang. Ya. Terus tahu-tahu kayak mendengar bisikan. Bisikan itu biasanya berupa kayak ketakutan. Terus kayak tujuannya membunuh. Terus kalau bunuh gitu. Terus kamu kadang membuli dirinya sendiri juga. Kalau itu orangnya gini, kalau itu orang gitu. Waktu digali sama dokter, kenapa digali? Ternyata dia diputus sama pacarnya. Terus dia mengkonsumsi obat-obatan narkotika. Nah, akhirnya apa? Dia timbul halusinasi. Ya, halusinasinya apa? Halusinasinya itu dia kayak mau mecah kaca di rumah gitu. Pokoknya dia itu efeknya ke dia setelah mengkonsumsi narkotika adalah dia itu menjadi emosinya tidak stabil, gitu ya. Terus setelah diobati, ada obatnya. Setelah diobati dan obat-obatannya di-stop, terus apa namanya pergaulannya di-stop, dia sembuh. Dia bisa bekerja, dia bisa melakukan aktivitas. Nah, biasanya kalau orang yang menggunakan obat-obatan itu, dia itu akan ketakutan pada polisi. Nah, itu khas, itu gejala khas. Dia akan ketakutan pada polisi. Jadi kayak kamarnya dia nanti akan dicap dia. Terus jendela itu akan dilakukan hitam. Pokoknya jangan sampai ada orang ada cahaya masuk. Karena dia takut sama polisi, takut akan pistol, takut akan ditangkap. Karena tahu dia itu salah, tahu. Tapi dia mengkonsumsi itu karena dia akan membunuh. Ya, next. Narkotika itu punya golongan dan ada proses pembuatannya. Nah, golongannya itu ada golongan 1, golongan 2, dan golongan 3. Proses pembuatannya adalah dia bisa alami ya karena tanaman biasa ya. Terus semisintetis itu adalah dari tumbuhan dan pengerjaan kimia. Terus yang benar-benar sintetis itu ya sudah dia dari obat. Masih dicatat? Jadi nanti setiap psikotropika juga berbeda, juga punya golongan masing-masing. Next. Nah, golongan 1 adalah narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan. Jadi dia bukan untuk dikonsumsi ya. Jadi golongan 1 ini hanya untuk penelitian. Kita hanya untuk meneliti apakah ini kandungannya apa gitu. Nah, tapi yang banyak dipakai di masyarakat itu adalah justru golongan 1. Contohnya ada yang tahu putau nggak? Putau, cowok-cowok tahu nggak putau? Nggak ya, jangan sampai tahu ya. Terus ganja, kita dengar berita aja ya. Ganja, kokain, amfetamin. Amfetamin ini kalau nggak salah ini yang digunakan mafia 4 dulu. Amfetamin, metamfetamin atau sabu. Ada yang tahu sabu? Nah, ini kok udah tahu. Nah, jangan boleh tahu macamnya, tapi tidak boleh mencoba. Ya, oke. Jelek soalnya apa? Efeknya langsung ke sistem saraf pusat. Ya, kalau sistem saraf pusat, sistem saraf itu ada 2. Sistem saraf pusat dan saraf keping. Kalau sistem saraf pusatnya sudah terganggu, ya
Nah, terus ada thiopentanil dan satinol. Nah, ini macam-macamnya ya. Tapi Bu, jenengan harus tahu, tapi tidak boleh mencoba. Ya, karena apa? Kenapa kok harus tahu? Karena kita tidak tahu lingkungan kita itu seperti apa. Nanti ke depan-depannya akan apa? Iki lo ganja. Tidak sampai tidak tahu ilmunya, aku perlu ganja. Kita coba isinya semua, gitu ya. Kalau begini kan sudah tahu, ini lo ganja, tidak boleh ini ganja, tidak boleh. Ini narkotika, gitu ya. Next. Nah, untuk yang golongan 2 ini bisa berkhasiat untuk pengobatan. Yang biasa kita pakai sebagai pengobatan salah satunya adalah morfin. Ini untuk antinyeri. Tapi ini dipakainya benar-benar yang orangnya sudah kesakitannya hebat, baru dikasih. Oke, next. Nah, untuk yang golongan ketiga ini bisa digunakan untuk pengobatan. Ini adalah salah satu obat batuk, namanya kodein. Tapi nggak bisa dibeli sembarangan, harus menggunakan resep. Resep pun harus tanda tangan, harus ada cap, dan resep yang mengandung narkotika itu dari ballpoint, dari tanda tangan, dari SPK itu harus sama. Jadi kalau tahu-tahu dimanipulasi itu nggak bisa. Ya, salah satunya adalah kodein. Itu yang batuk terus no moment. Jadi biasanya itu dikasihkan pada orang yang sembuh, yang merokok berat, yang dia sudah ada efeknya sesak, tapi ada efeknya batuknya, dia tidak bisa sembuh-sembuh. Itu kasihnya kodein. Nah, untuk yang alami prosesnya itu yang kalau yang dari yang alami narkotika ini adalah salah satunya dengan ganja. Daun ganja itu di beberapa tempat ada yang ada yang ditanam. Tahu kan beritanya? Tahu ya. Dan menurut mereka itu ada yang berkhasiat untuk sebagai pengobatan. Padahal ini tidak. Karena efeknya kita menghirup ganja sedikit saja sudah halusinasi. Ya kalau halusinasinya baik, kalau halusinasinya jelek. Nggak cuma halusinasi, biasanya ada ilusi. Ilusi itu apa Bu? Ilusi itu adalah kalau sampai itu kalau pocong itu sampai lihat ilusi, bukan lihat hantu. Itu ilusi namanya. Sesuatu yang nggak ada jadi ada, itu namanya ilusi. Pohon sampai dari awal sampean misalkan ya dari jendela kelihatan ada pohon bergerak. Loh, itu kok kayak orang, padahal itu pohon. Itu sampai melihat itu menjadi sebuah ilusi namanya ya. Jadi bukan yang sebenarnya ada ya. Oke. Yang coba-coba paham? Yang di belakang paham ya? Nanti masuk ke bagian cowok-cowok ini. Next. Nah, ada yang semi-sintetis, contohnya morfin, heroin, dan kodein. Ini adalah beberapa obat-obatan ya. Nah, ini pengolahannya menggunakan bahan utama berupa narkotika alamiah, kemudian diisolasi dengan cara diekstraksi atau memakai proses lain. Jadi dari bahan alamiah dibentuk menjadi obat-obatan. Next. Kalau yang sintetis adalah amfetamin dan metadon dan dexamfetamin. Next. Nah, kita masuk ke psikotropika. Psikotropika golongannya banyak ya, ada 4 ya. Golongan 1, golongan 2, golongan 3, dan golongan 4. Next. Golongan 1 ini psikotropika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan ilmu. Jadi yang golongan 1 tadi semuanya hanya untuk sebuah penelitian ya. Untuk profesor-profesor yang ilmu ini apa sih gitu ya. Itu yang golongan 1 hanya untuk penelitian, tidak disebarluaskan
dan MDMA adalah namanya dioksimetamfetamin atau ekstasi. Tahu ekstasi? Nah, ini biasanya kalau psikotropika itu bedanya sama narkotika adalah kalau narkotika itu kita konsumsi membuat kita itu tidurnya sampai kalau dino ya bisa. Tapi kalau psikotropika kita lebih aktif jadi orangnya, ya jadi kayak menambah semangat gitu loh. Jadi orang itu banyak yang menggunakan ini, apalagi yang pekerja yang menggunakan waktu intensitas sangat tinggi itu biasanya menggunakan ekstasi itu untuk dia bekerjanya lebih ekstra, ya biar dia melek gitu ya, jadi dia lebih semangat. Next lagi. Nah ini tadi halusinogen tadi ya, bekerja menimbulkan halusinasi atau khayalan. Ini contoh obatnya adalah LSD. Next. Terus metilon adalah narkotika jenis baru merupakan sekutu ekstasi. Next. Terus untuk yang golongan 2 tadi ada, ini juga ada masuk dari narkotika juga, dia jadi efeknya 2, efeknya bisa nge-fly. Tahu bahasa nge-fly? Bahasa nge-fly? Nggak tahu ya, nggak usah tahu ya, yang penting tahu materinya aja ya. Nah, terus metakualon, senobarbital, metamfetamin, dan pentracid. Jadi Bu Dokter dulu pernah kerja di rumah sakit di Polong, masih tahu rumah sakit Polong nggak? Rumah sakit jiwa itu, tahu kan yang di lorong itu. Nah, ini ada di bagian nafsa. Ada salah satu pasien, sebenarnya dulu ada video ini nggak tak kasih gambar, videonya terlalu wow soalnya. Ini ada salah satu cewek pemakai narkotika psikotropika, memakai nafsa lah ya. Terus habis itu dia terlalu dia kan kalau nafsa adalah bisa bisa dikenai pasal juga kan. Nah terus dia itu ditaruh di rumah sakit jiwa. Pengobatannya gimana Bu? Pengobatannya ya kita kasih narkotika yang dia gunakan, tapi kita kasih dosis kecil. Jadi obatnya ya ini, obatnya ya tetap narkotikanya dia, tapi dia minumnya harus di depan dokternya. Karena apa? Kalau dia sudah minum biasanya dikeluarkan terus nanti dimasukkan ke warung, karena dia butuh itu. Jadi tidak langsung diputus. Kalau diputus dia namanya sakau. Tahu sakau? Sakau itu kayak apa ya? Kayak dia ketagihan hebat sampai dia bisa melukai dirinya sendiri untuk mendapatkan apa yang dia mau. Makanya terjadi sayang menyayat, tahu nggak? Dulu yang sering kan lengannya disayati itu terus dihisap darahnya. Nah itu terjadi seperti itu, dia sampai bolak-balik gitu, sampai kayak kalau sampai lihat paling wah orang ini kok kayak sakaratul maut ya gitu. Nah memang dia itu menyelesaikan ketergantungannya itu begitu, harus kayak diisolasi gitu ya, sama BNN biasanya. Terus BNN kalau dia ada gejala kejiwaannya dibawanya ke rumah sakit dokter, rumah sakit jiwa gitu ya. Next. Nah untuk yang golongan 3 ini bisa digunakan sebagai pengobatan ya. Yang biasanya kita pakai itu adalah fenobarbital ya. Oke. Oke, next. Ini golongan 14-nya pengobatan yang sangat luas digunakan dalam terapi. Nah ini banyak ini yang kita pakai ya. Ini salah satunya adalah obat jiwa, ini ada di sini. Yang ada di puskesmas itu ada ini salah satunya.
Contohnya dia Sepang, sampai ada pasien jiwa disuntik dia Sepang langsung tidur, pasien langsung tenang. Ya, ini salah satunya obatnya dia Sepang. Kalau ada anak kecil bayi kejang dikasih ini dia Sepang ini, ya dia ini kejang. Ya, terus fenobarbital ini juga obat-obatan epilepsi, obat-obatan kejang ya. Jadi ini untuk obat penenang. Next. Nah, perbedaan dan persamaan psikotropika dan narkotika. Persamaannya adalah bekerja secara selektif pada susunan saraf pusat. Perbedaannya kalau psikotropika ini adalah sifatnya psikoaktif. Kalau narkotika sifatnya adiksi atau ketergantungan. Terus kalau dari psikotropika, efek utamanya itu terhadap aktivitas mental dan perilaku. Kalau narkotika itu penurunan atau perubahan kesadaran. Terus sebagai terapi, kalau yang psikotropika ini digunakan sebagai terapi psikiatri, terapi gangguan jiwa. Ya. Terus kalau narkotika sebagai analgesik, antitusif, antispasmodik. Analgesik itu apa? Tahu nggak? Analgesik itu anti nyeri, antitusif itu anti kejang, ya. Terus premedikasi anestesi itu digunakan adalah itu maksudnya kalau dia waktu mau operasi itu kan harus dikasih obat-obatan penenang yang dia enggak terasa apa-apa, biar kalau di luka itu enggak sakit, dibius, ya. Next. Lagi. Nah, efek yang dapat ditimbulkan dari pemakaian zat psikoaktif. Psikoaktif tadi namanya siapa? Psikotropika, yaitu keinginan yang tak tertahankan. Jadi kita akhirnya ya. Next. Nah, kecenderungan untuk penambahan dosis. Maksudnya ini gini. Biasanya kalau orang-orang yang sudah menggunakan narkotika ini, kalau dia pakainya misalkan pakainya dosis 1 mili, 1 mili 0,1. Sekarang pakai 0,1, besok pakai 0,1 tidak mempan. Nah, dia minta lagi 0,2 tidak mempan, rasanya kayak kesakitan, kayak sakau, kayak gelisah, minta lagi 0,3. Makanya banyak berita kalau pengedar narkoba itu orangnya kaya-kaya, ya karena dikit aja dia mahal, dan kalau sudah kecanduan dia maunya yang banyak, otomatis satu orang sudah mengeluarkan banyak duit. Makanya kalau orang yang pecandu narkoba itu semuanya dijual, apa yang dia mau dia punya dijual, karena apa? Dia tetap dia harus menggunakan obat itu. Kalau nggak bisa menggunakan obat itu, dia tidak akan sembuh. Jadi kayak kesakitan gitu loh badannya, ya. Nah, penyalahgunaan nafsa menimbulkan dampak sosial negatif yang luas. Adalah satu, mengakibatkan kerusakan atau ketergantungan fisik, menimbulkan kerugian materi dan uang, menimbulkan suasana tidak harmonis dan air keluarga, dan menimbulkan terjadinya bentuk-bentuk kriminal. Jadi biasanya itu mesti terjadi kriminal, entah dia mencuri, entah dia melukai siapa aja, dia membegal, pokoknya yang bisa dia tukarkan dengan obat itu, merusak generasi muda, mengganggu stabilitas keamanan dan yang lain-lain. Next. Nah, ini faktor lingkungan. Faktor lingkungan ini di sini ada nggak yang pernah di misalkan sampai berteman sama yang lebih dewasa, sampai disuruh coba-coba, ini ada yang pernah digituin nggak? Yang cowok-cowok biasanya? Enggak ya? Kalau rokok iya nggak? Ayo ngaku. Bener loh ya.
ya. Gue di sekolah enggak yang jago yo. Terus ikut-ikutan ini kocoknya kok gini ya, jangan guys. Itu ikut-ikutan, nggak boleh ya. Walaupun sebatas mencicipi nggak boleh loh ya. Oke, next. Bahaya nafsu adalah intoksikasi atau kondisi gangguan kesadaran, fungsi kognitif, persepsi, perilaku atau fungsi dan respon psikologis lainnya. Biasanya keadaannya itu error, ya. Next. Penggunaan yang memungkinkan. Next. Oke, bisa dari kalau kita menggunakannya overdosis, bahkan kalau dari pengobatan pun kalau kita menggunakan overdosis ya ini bisa terjadi juga. Jadi dia bisa mengenai organ-organ yang lain. Next. Kondisi fisik dan mental dalam keadaan tidak menggunakan obat, yaitu jadinya sakau. Tadi yang sudah dijelaskan sakau tadi ya, dia bisa dia harus mencari obat itu ya karena dia bisa. Next. Nah, ketagihan menderita kesakitan. Nah, yang tadi bilang ketagihan tadi badannya kayak sakit semua tadi, ya ini dia itu kayak orang sakit jantung. Biasanya itu dadanya berdebar. Jadi orang sakit jantung itu tidak selalu sakit jantung. Biasanya malah pada usia-usia muda itu dia yang sakit jantung itu panik. Namanya panik itu bisa gejalanya kalau sakit jantung dia kayak berdebar terus keringat dingin. Tapi gejala khasnya adalah dia ketakutan pada keramaian, pada kegelapan, pada tempat sepi. Nah, dia ada ketakutannya di dalamnya. Nah, itu dia namanya panic attack. Ya, next. Kalau sakit jantung ada. Oke, kita masuk zat adiktif ya. Ada yang tahu nggak zat adiktif itu apa? Contohnya adalah rokok dan miras. Next. Oke, ada yang minum minuman alkohol? Tidak. Tenang ya. Ada yang tahu contohnya miras? Enggak ya? Oke, jadi golongannya ada A, B, C, tergantung ada alkoholnya, etanolnya. Contohnya adalah B. Terus yang kedua adalah anggur. Tahu nggak minuman anggur yang namanya tenang ya, kalau minum ya ini dijual bebas loh soalnya, ya. Terus oplosan tahu? Nggak tahu ya? Tahu yang cowok oplosan? Oke, sampai nggak cerita nih, oplosan ini bisa menyebabkan buta, ya, karena dia kalau dari kemasan pabrik kan sudah di dosisnya sudah ditakar. Kalau oplosan itu nggak ditakar. Ada dulu itu siapa ya? Bukan teman sih, temennya teman. Dia minum oplosan, dia itu anaknya polos loh, anaknya pendiam. Terus waktu waktu tahun baru, biasa teman-temannya di pantai, dicekoi oplosan. Sekali minum dia buta sampai sekarang. Hati-hati ya, ojo minum ya. Terus yang ketiga adalah ini kadar alkoholnya tinggi. Ini masuknya kayak kelas-kelas agak tinggi ya. Whisky, vodka, Pilsen. Ada yang tahu nggak yang gitu? Ada yang tahu ya? Tenang loh ya. Sekarang tahu tapi kan sudah dijelaskan loh. Tahu kan ada merek itu, tapi nggak boleh diminum. Oke, next. Nah, ini perjalanannya alkohol ya. Boleh dilanjut, masuk ke usus besar, ke usus kecil, terus dari situ masuk ke peredaran darah, masuk ke otak, masuk ke hati. Dia bisa merusak dari mulut pun bisa, karena dia sifatnya panas ya.
dari lambung apa lagi? Dia sifatnya panas, asam ya. Next. Nah, inhalasi dan sopet. Ada yang tahu nggak? Yuk ngelem. Tahu nggak bahasa ngelem? Pernah ya? Menghisap lem. Tahu? Pernah ya? Berita ada loh ini. Ada ya? Tahu ya? Dia itu kayak bau kayak bau etanol gitu loh. Nah, sampai tahu nggak cat kuku namanya apa itu? Bukan Tina. Penghapus cat kuku. Lupa. Itu kan baunya menyengat ya Bu ya. Itu kalau orang yang dia memang sudah kecanduan, dia sudah tidak punya apa-apa, uang tidak punya, jadi pakai ada di sini. Lem, tiner, bensin, pembunuh cakuk, dia menyengat baunya. Ya, jadi biasanya tuh ada. Ini justru pada kalangan anak-anak SMP SMA ini, karena masih uangnya masih belum cukup untuk beli yang mahal. Biasanya bahasanya tuh ayo lem, gitu ya. Ini tidak boleh ya, semua ya. Tahu, tapi tidak boleh pakai ya. Oke, next. Tembakau. Berarti kalau tembakau ini apa? Nonton nggak? Nah ya, di sini Pak Gurunya ada yang nonton nggak? Oke. Sebelum Pak Gurunya memarahi muridnya, Pak Gurunya harus berhenti dulu ya. Menjadikan contoh yang baik dulu ya. Nanti kalau Pak Gurunya mau di sekolah sama saya ini ya. Pak, ini sekolahan kawasan dilarang merokok ya. Tulis besar-besar gitu ya. Kawasan dilarang merokok ya. Terus murid-muridnya juga nggak boleh, maupun cowok maupun cewek ya. Ada yang nge-vape enggak? Siapa yang nge-vape? Di sini ada yang ada adanya nge-vape ada. Itu kan nggak harus merokok ya. Nggak boleh juga, sama aja dengan logikanya ya. Ya nggak boleh ya, kagian toh. Oke, nggak boleh ya. Jadi rokok itu pun juga nggak boleh. Terus nge-vape juga nggak boleh. Jadi di sini nanti akan ada, nanti kalau saya ya tak tulis di kawasan dilarang merokok dan vape. Nah, ini kan bukan rokok, ini kan vape gitu loh. Nah, jadi nggak boleh. Sisinya sama isinya ya. Next. Oke. Nah, rokok membuat apa? Satu, asbol. Jadi kalau habis merokok itu napasnya khas ya. Bau ya, bau ya. Pernah nggak habis mau ngajar gitu Pak Gurunya bau rokok? Oke, sudah bagus. Tapi habis itu nggak boleh rokok juga di dalam sekolahan ya. Oke, terus bisa jadi sentuh. Terus jari-jari kuning coklat, pakaian bau. Biasanya kan, soalnya baunya itu kan nyebar ya. Nah, terus alat puasa yang tidak sensitif lagi. Nah, ini yang biasanya kita takut itu adalah kalau sudah terjadi kanker paru, mulut, dan tenggorokan. Sebenarnya nggak cuma itu, kanker di seluruh tubuh itu bisa dari rokok juga bisa. Nah, kanker paru itu biasanya dia bukan kanker utama. Kanker utamanya, kanker otak juga bukan kanker utama. Biasanya kankernya di tempat lain. Kalau sudah mengenai paru, dia sudah dari penyebarannya gitu ya. Terus sakit jantung, bronkitis kronis, kulit bergerut. Nah, sebenarnya yang paling gampang itu sampai belok ubah-ubah waktu sesek nggak mari-mari sampai takut sampai begini merokok aku tapi bermantun mantunnya kenapa pengkali tahu yang merokok dikit alit, jadi dia rokoknya lebih lama daripada berhentinya. Rokoknya dari usia SMP, berhentinya kapan? Usia 65, sekarang usia 68. Ya otomatis ya dia sudah memupuk racun di tubuhnya itu sudah sejak 20 tahun itu tadi. Terus dia mau sembuh
di jalur pernapasan. Next, alasan yang biasanya berasal dari diri sendiri sebagai penyebab penyalahgunaan nafsa. Satu, pengingin-tahuan, jadi mau coba-coba, ya. Aku tak coba-coba, ya jadi air, ya. Entah jajal narkoba, dan ngajak minuman alkohol, rokok, dan titik air, gitu. Terus melu-melu mencong yang juru, kamu ini melu rokok, gitu, ya. Berarti itu faktor lingkungan. Terus tren, terus iso di salah satu kelompok biasanya tuh gitu ada. Awalnya yang membunuh game itu ya butuh rokok, ya butuh mobil, ya butuh lalu ganja, nggak boleh ya. Terus mending nggak usah lebu, ya. Itu berbahaya nggak baik. Soalnya itu efeknya itu sampai kita dewasa, bahkan kita tua, ya. Next. Oke, ini untuk pengobatannya itu ya kayak detoksifikasi ya, tapi detoksifikasi ya kayak yang Bu Dokter tadi kasih tahu, dia bisa efek pertamanya adalah sakau tadi, menyebabkan kesakitan. Sebenarnya yang ada videonya, cuma apa namanya? Sebenarnya nggak dulu terus itu sama mau dia kayak bisa dia satu ruangan gini dia putar jangan sakitan gue dia. Nah, terus deteksi sumber infeksi, rehabilitasi, pembinaan mental. Kalau orang-orang di rumah sakit jiwa itu dia tidak hanya dikurung, tapi dia itu dibinanya biar dia itu bisa melakukan tindakan sebelum dia sakit. Jadi kayak yo respon mencuci, yo makan, yo bersih diri, semuanya harus dilaksanakan sendiri. Kalau dia sudah bisa bebas dari obat, dia dilepaskan, dia dipulangkan, gitu ya. Oke, next. Oke, sudah habis. Ada pertanyaan? Oke, palingan ya buat anak-anak cowok ya, jangan sampai ya, karena ini resiko tinggi untuk anak-anak cowok ya. Kalau anak-anak cewek mungkin bisa beresiko tapi tidak setinggi anak-anak cowok. Oke, terus mau bahas yang tadi belum jelaskan masalah kekerasan seksual itu nggak hanya cewek ya yang harus bisa antisipasi, cowok pun harus. Sampean tahu kasus gay nggak? Gay, cowok suka cowok. Nah, itu bisa dari orang yang sudah dewasa sukanya sama cowok, maunya ya anak cowok yang diperkosa, bukan anak cewek ya. Jadi tetap hati-hati ya untuk anak cowok juga ya, masalah kekerasan seksual ya. Jadi gak hanya cewek ya. Terus gimana caranya biar menjaga kita terhindar dari kekerasan seksual seperti itu? Untuk cewek pakailah pakaian yang sopan ya, jangan pakai baju-baju yang pendek ya, jangan ikut tren yang sekarang. Banyak anak SMP itu yang bajunya sudah kayak usia 20 tahun, make upnya bajunya banyak, mereka sudah banyak mengetahui di sini banyak ya. Ya, sampai ada oleh ya, karena itu orang memicu orang untuk perilaku jahat. Oke, coba-coba juga gitu. Kalau ada orang yang sekiranya kok aneh sih sama aku gitu ya, kok megang-megang aku, beli-beli aku, megang-megang alat-alat itu sampai nggak mulai. Ya, itu hati-hati karena sekarang itu laki suka laki itu banyak dan mereka itu tidak tahu malu ya. Dia biasanya mereka sudah kayak ini adalah hal biasa gitu ya. Hati-hati ya. Oh ya, di sini ada nggak? Soalnya di SD mana itu pernah ada muridnya itu yang dia pulang sekolah ada cowok berhenti naik sepeda motor melihatkan alat
hati-hati ya. Jadi tahu-tahu itu dia langsung buka RCT masih tahu alat kelaminnya. Nah itu kenapa dia begitu? Dia begitu dan dia udah puas. Dia adalah salah satu alasan kejiwaan ya. Karena Bu Dokter sendiri sudah 2 kali, bukan menerima pasien, 2 kali ketemu orang yang kayak gitu. Ya, itu di tempat umum. Dulu waktu pulang dari kampus, kalau ada orang yang di depan kampus itu memperlihatkan alat kelamin. Sebenarnya nggak gila, tapi itu bisa jadi gangguan jiwa. Itu gangguan seksual namanya. Jadi dia itu begitu itu kalau dia sudah orang lain sudah melihat kemaluannya dia udah puas. Gitu. Jadi kayak lagi itu pencuri pakaian dalam. Nah, itu salah satu gangguan kejiwaan seksualnya gitu situ. Terus fetis, ya. Jadi kayak hubungan hewan gitu ada banyak sekali gangguan kejiwaan. Jadi hati-hati ya kalau kalian ada kayak gitu ya. Soalnya di SD lain itu ada pernah kayak gitu. Maksudnya dapat kayak gitu. Dia pulang sekolah ada orang di naik motor dibuka alat kelaminnya, terus ya si adik itu ya diem aja, ya mau apa gitu ya. Nah terus untuk kekerasan seksual di sini udah semuanya sudah mandiri loh, semuanya melakukan pekerjaannya sendiri loh, mandi dan karena apa? Kekerasan seksual itu nggak hanya dilakukan oleh orang lain loh ya, bisa orang terdekat kita, bahkan ayah, paman, kakek pun ada ya. Ini barusan ada berita yang diperkosa sama ayahnya, pamannya, kakeknya. Ya, oke, ya tahu ya. Jadi sampai juga harus hati-hati. Pokoknya alat kelamin ini harus punya ya, tubuhmu harus punya itu. Ya, kalau ada apa-apa kamu buka kok. Betul ya, itu benar ya. Hati-hati ya. Terus saya juga mau kasih tahu, saya barusan pelatihan HIV di Tulungagung itu ada banyak anak yang kena HIV paling kecil usia 12 tahun. HIV stadium 3. Dan HIV itu kan muncul gejalanya 5 tahun setelah dia terpapar ya. Jadi dia itu mungkin dia nggak tahu soalnya. Mungkin dia diperkosa di usia kecil. Dan yang diperkosa adalah orang yang sudah terkena HIV. Jadi HIV-nya panjang. Dan HIV itu nggak bisa sembuh. HIV itu pengobatan seumur hidupnya. Adanya pengobatan sampai 16 tahun baru dewasa. Ya, hati-hati, dijaga pakaiannya, dijaga perilakunya terhadap lawan jenis maupun yang sejenis ya, cowok-cowok ya. Karena banyak sekarang orang yang anak kecil disodomi, tahu toh? Nah, hati-hati juga. Jadi nggak hanya potensinya, nggak hanya untuk yang cewek. Oke, itu ya materi dari Bu Dokter. Mungkin ada pertanyaan? Kita baru saja membicarakan sesuatu. Terus setelah keluar dari sini, kita itu kok kelihatannya sudah tidak ingat lagi. Apakah itu termasuk gejala-gejala kejiwaan? Kejiwaan itu amnesia. Nah, tapi sebenarnya kalau kayak gitu itu perlu kita gali. Apakah habis kecelakaan, habis terbentuk, atau apa gitu. Karena amnesia itu nggak hanya satu macam amnesia saja. Amnesia dia lupa kejadian dia waktu terbentuk, tapi kan kejadiannya waktu di SD, TK, dia ingat. Tapi kejadian yang masa dekatnya itu dia lupa. Bahkan kejadian misalkan 2 jam lagi dia melakukan perjalanan ke misalkan ke Cangkul ya. Setelah dia melakukan perjalanan ke Cangkul dia lupa itu tadi ngapain ya di sini. Itu amnesia. Dia ada amnesia yang ke belakang, ada amnesia yang ke depan. Ya. Tapi dia ingat waktu dia TK itu ngapain aja dulu, temennya siapa aja. Itu ingat.
solusinya. Gimana maksudnya? Untuk menghadapi orang yang seperti itu. Oh. Baru kali ini ngomong tetapinya keluar lingkungan ini sudah lupa lagi. Ini gejala demensia itu namanya, gejala pikun. Nah, itu adalah penyembuhannya apa Bu? Banyak membaca. Karena kalau banyak membaca otak kita aktif. Jadi kita recall. Kalau kita kan sekarang koran sudah nggak ada, terus kita bacanya HP kita melihat gambar, bukan melihat tulisan. Nah, itu akhirnya kan otak kita hanya melihat gambar. Kalau kita membaca koran, otomatis ketajaman mata satu kita juga bagus. Dua, demensia kita lama. Orang itu pasti akan kena demensia, tapi tergantung perilaku hidupnya. Kalau hidupnya itu sering membaca, akhirnya demensianya juga lama. Ada pertanyaan lagi monggo? Di luar konteks ini boleh? Ada ya. Tadi nafsa tadi apa sih katanya? Oke, narkotika golongannya berapa? Psikotropika golongannya? Kalau narkotika efeknya? Efeknya kalau psikotropika efeknya? Aktif. Ya, makanya artis penyanyi itu banyak yang terkenal ini karena dia mau mengejar pekerjaannya. Dia menggunakan ini hanya untuk dia bekerja, bukan semata-mata dia menggunakan ini. Ya, itu ya. Kita hindari, sudah tahu ilmunya, sudah tahu macamnya. Sekarang kita hindari ya. Yang paling benar-benar ketat dalam rokok dan miras ya. Cewek-cewek, cowok-cowok wajib menghindari itu, apalagi usaha sekolah ya. Hubungan dengan cita-cita pasti akan menghambat cita-cita. Oke, berdoa akan tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada narasumber Ibu Dr. Haris Mulyani atas ilmunya. Semoga bermanfaat dan inspirasi bagi kita semua agar kita terhindar dari hal-hal yang tidak baik. Anak-anak jangan sampai mengenal tindakan-tindakan atau barang-barang yang terlarang. Kita semoga dapat bertemu lagi dengan kesempatan itu. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.